Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialova Channel. Kali ini kita akan latihan soal CPNS. Nah, yaitu 10 contoh soal CPNS TWK ya teman-teman, yang insya Allah sering keluar ya setiap tahunnya. Oke, langsung saja ya. Ini soal TWK bagian yang ke-7. Untuk bagian yang sebelumnya silakan teman-teman klik di video yang sudah saya upload di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini ya. Atau di akhir video itu sudah saya cantumkan atau saya rekomendasikan video TWK bagian yang ke-6 dan yang ke-5. Oke. Langsung saja ya. Nomor 1. Instruksi Presiden yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara dikeluarkan pada tahun A. 1945, B. 1959, C. 1966, D. 1968, E. 1982. Jadi, instruksi Presiden yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar Pancasila ya, itu pada tahun berapa teman-teman? Ya benar ya, pada tahun 1968. Kenapa Kak? Nah ini penjelasannya. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara ya. Oke lanjut ya. Sekarang nomor 72. Substansi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah atau non-amendable adalah, nah di sini substansi yang tidak bisa diubah ya teman-teman. A. Kekuasaan pemerintah negara. B. Bentuk negara kesatuan. C. Kedaulatan rakyat. D. Hak MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. E. Tata laksana pemilihan presiden dan wakil presiden. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya benar ya, bentuk negara kesatuan. Ini tidak bisa diubah. Kenapa Kak? Karena bentuk negara kesatuan dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah atau non-amendable ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 73. Oh iya teman-teman, sebelum saya membahas nomor yang 73 ini, untuk PR yang sudah saya upload videonya yaitu tentang TIU, nanti kunci jawabannya dan penjelasannya akan saya upload nanti malam atau jam 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan pemenangnya nanti akan saya berikan hadiah ya teman-teman. Pemenangnya gimana syaratnya? Yang menjawab pertama yang benar beserta caranya. Jadi kalau enggak sama caranya itu nanti enggak menang ya teman-teman. Oke lanjut ya. Nomor 73. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, Undang-Undang Dasar 1945 saat ini memiliki jumlah pasal sebanyak A. 34 pasal, B. 35 pasal, C. 36 pasal, D. 37 pasal, dan E. 38 pasal. Nah, kira-kira berapa banyak pasalnya teman-teman setelah 4 kali amandemen? Ya benar ya, yaitu 37 pasal. Kenapa? Nah ini ya penjelasannya. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat. 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Jadi jawaban di sini adalah D ya. Teman-teman jangan terkecoh menjawab C ya.
Biasanya ini terkecoh di 36 pasal. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 74. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pelaksanaan tugas kepresidenan secara bersama-sama adalah A. Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, atau sering kita dengar itu MA. B. Ketua MPR, Ketua DPR, Menteri Luar Negeri. C. Ketua MPR, Ketua DPR, Sekretariat Negara. D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. E. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Sekretariat Negara. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Silahkan dijawab dulu ya. Ya, benar sekali ya, teman-teman. Jawabannya adalah D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nah, untuk penjelasannya ini ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 2, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 75. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang fungsi dan tugas salah satu alat negara, yaitu A. Mahkamah Konstitusi, B. TNI, C. Polri, D. KPK, dan E. DPD. Nah, dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang fungsi apa, teman-teman? Salah satu alat negara. Ya, benar ya. Tentang fungsi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk penjelasannya, bunyi pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, jadi bunyinya pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang apa, teman-teman? Tentang Tentara Nasional Indonesia ya. Oke, lanjut ya. Nomor 76. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara diusulkan pada saat sidang BPUPKI secara terbatas oleh A. Supomo, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Hatta, E. Sultan Syahrir. Nah, di sini yang mana, teman-teman? Pada saat sidang BPUPKI, ya benar ya, Muhammad Yamin. Kenapa, Kak? Nah, di sini dijelaskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara diusulkan pada saat sidang BPUPKI secara terbatas oleh Muhammad Yamin ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 77. Kebenaran adalah satu. Kalimat tersebut adalah ringkasan yang dibuat Lemhanas dari A. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. B. Kebenaran itu relatif. C. Kebenaran bersifat distributif. D. Kebenaran di mata hukum. E. Kebenaran relatif dan distributif. Nah, di sini coba kita cerna ya kata-kata pada kalimat pertama. Kebenaran adalah satu. Berarti kebenaran ini tidak bermuka dua, hanya satu. Jadi jawabannya adalah A. Nah,
Untuk penjelasannya, kebenaran adalah satu, berarti kalimat tersebut adalah ya kalimat kebenaran adalah satu ya teman-teman. Harus paham ya, nomor 77. Oke, kita lanjut nomor 78. Pernyataan yang menunjukkan bahwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjunjung konsep persatuan dan kesatuan adalah A. Meskipun satu wilayah bermacam-macam adat istiadatnya. B. Dalam satu negara hanya ada satu suku bangsa. C. Walaupun Indonesia satu, memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. D. Ada beragam-ragam sukunya dan beragam-ragam pula bahasanya. E. Meskipun berbeda-beda, ada satu bahasa yang menyatukannya. Nah, di sini apa teman-teman prinsipnya? Ya, yang E ya. Karena secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dapat disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut nomor 79. Keanekaragaman budaya bangsa dapat meningkatkan pesona Indonesia, sehingga menarik wisatawan asing. Di lain sisi, pesona tersebut dapat menimbulkan rasa iri dan kemudian muncul niat mengklaim budaya Indonesia. Upaya apa yang dilakukan Indonesia menghadapi kondisi seperti ini? A. Menjaga kebudayaan tradisional. B. Regenerasi kebudayaan. C. Membuat undang-undang hak cipta. D. Mempatenkan kebudayaan. E. Membangun kembali kebudayaan yang telah hilang. Nah, di sini yang mana teman-teman kira-kira jawabannya? Ya, benar ya. Yaitu E. Membangun kembali kebudayaan yang telah hilang supaya tidak diambil oleh negara lain ya. Oke, di sini penjelasannya. Pengklaiman budaya terjadi karena negara asal budaya tersebut tidak refleks lagi terhadap, maksudnya di sini bukan refleks ya, tidak respek lagi terhadap eksistensi budaya, sehingga muncul upaya pengklaiman. Hal yang perlu dilakukan adalah eksistensi kembali budaya yang hampir hilang ya. Jadi fix ya, jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 80, soal yang terakhir. Dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tokoh-tokoh berikut tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Kecuali, nah berarti kalau kecuali ini yang tidak pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Teman-teman jangan terkecoh di sini ya. Oke, A. Adam Malik. B. Sudomo. C. Budiono. D. B.J. Habibie. E. Hamzahas. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya benar ya, yang B ya. Sudomo. Nah, Sudomo ini tidak pernah teman-teman tercatat sebagai wakil presiden ya. Nah, ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia ya. Maksudnya tokoh-tokohnya ya. Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Umar Warhadikusuma, Sudarmono. Nah, ini Sudarmono bukan Sudomo ya. Lalu Tri Sustrisno, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Hamzahas, Yusuf Kala, dan Budiono. Berarti jawabannya adalah yang B. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa menjadi ASN di tahun 2021 ini ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa
jelas dan bisa terus ingat dengan penjelasan saya. Insya Allah nanti kita bersama-sama berdoa. Walaupun tidak keluar soalnya seperti ini, setidaknya mirip-mirip ya teman-teman. Oke, kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.